Tadi pagi pesen kopi kekinian, lihat di bagian tutupnya ada tulisannya, katakan untuk dirimu dan orang lain, aku sayang kamu. Maksudnya apa ya? Nah, tadi quote-nya menarik banget ya. Katakan pada dirimu sendiri dan pada orang lain, aku sayang kamu. Kembali lagi bersama saya, Alan dari Dunamis. Yuk kita bahas sedikit. Tadi ada dua hal, menyayangi diri sendiri dan juga menyayangi orang lain. Nah ini sebenarnya harus balance. Tapi kalau kita lihat ya, PR-nya manusia itu ada dua hal. Either dia bisa mengasihi orang lain tapi tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. You can love other people tapi there's no self-love. Selalu ngerasa minder, nggak cukup, selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu biasanya tipikal yang kita mencintai orang lain tapi tidak mencintai diri sendiri. Atau yang kedua tipikalnya adalah terlalu mencintai diri sendiri tapi susah mencintai atau mengasihi orang lain. PR-nya kita rata-rata di situ ya. Tapi untuk kita bisa benar-benar efektif in life, jadi benar-benar harus ada balance between the two. Saya mencintai diri saya sendiri dan juga saya bisa mengasihi atau mencintai orang lain. Nah kalau saya ditanya kira-kira yang nomor satu tuh harusnya apa? Ya automatically menurut saya adalah mencintai diri sendiri dulu. Karena kalau kita dari segi saya sudah mencintai diri saya sendiri, itu akan lebih mudah untuk saya mencintai diri orang lain. Kebanyakan orang mengasihi orang lain ya, which is good, tapi tidak mengasihi atau merasa minder dengan dirinya sendiri. Ya banyak itu bentuknya orang-orang yang senang membantu orang lain tapi nggak bisa membantu dirinya sendiri. Bantuin orang lain untuk ngerjain tugasnya sehingga tugasnya orang lain selesai, tapi tugasnya dia sendiri nggak selesai. Atau tipikal-tipikal orang yang selalu membandingkan dirinya dengan mungkin kesuksesan orang lain, mungkin dari segi bentuk tubuh, hasil kerja, dan lain-lain ya. Jadi itu bentuknya itu bisa macam-macam end resultnya. Sekarang saya mau bahas sedikit, setidaknya ada tuh 3 hal yang bisa membuat kita itu jadi nggak happy. Yang pertama, kebanyakan orang itu terlalu dikendalikan oleh yang namanya masa lalu. Ya mungkin bisa jadi waktu kita dibesarkan oleh orang tua, atau bisa jadi dari orang tua, om, tante kita, atau kakak kita, mungkin dari lingkungan terkecil ya di rumah. Mungkin kita dulu sering dibilang, wah kamu tuh anaknya males. Atau misalnya orang lain sering berkata hal-hal yang mungkin sebenarnya mereka nggak bermaksud ya. Kakak kamu tuh lebih rajin daripada kamu ya. Hal-hal seperti itu ya mungkin kalau kita lihat-lihat hal kecil ya. Tapi kalau setiap hari kita dengerin on a daily basis, bisa jadi itu menjadi cara pandang kita tentang diri kita sendiri. Yang membuat kita kadang-kadang nggak happy itu ya ketika kita dikendalikan oleh masa lalu ya. Ujung-ujungnya ketika kita bekerja, kesuksesan kita tuh kadang-kadang di mata orang lain itu sukses, tapi saya merasa diri saya itu belum sukses karena masih terngiang-ngiang perkataan orang lain tersebut. Itu bisa dari orang terdekat, bahkan dari orang tua ya. Coba kita ingat-ingat kembali ya. Kemudian hal yang kedua adalah kita tuh terlalu mempedulikan pendapat orang lain tentang diri kita. Jadi kita memvalidasi diri kita melalui perkataan atau pemikiran orang lain. Kalau bagi orang-orang yang benar-benar kalau bisa dibilang sudah mandiri ya ibaratnya, kita itu benar-benar kalau saya merasa sehat, saya merasa wah tubuh saya baik-baik saja, saya nggak perlu validasi dari luar diri saya. Contohnya, gue tuh gemuk nggak sih? Menurut lo gue pendek apa tinggi ya? Hal-hal seperti itu. Ketika orang lain bilang, wah kayaknya pinggang kamu tuh perlu dikecilin lagi. Waduh, kamu tuh nggak cocok pakai baju seperti itu. Ya, kamu harusnya kurusan lagi deh. Aduh, badan kamu tuh terlalu gemuk. Atau, wah menurut saya kamu itu nggak bisa sukses di bidang A, kamu harusnya di bidang B. Padahal dalam hati kita, saya senangnya bidang B. Kemudian jadi pikiran tuh nggak berhenti-berhenti. Karena apa? Saya memvalidasi kemampuan saya, capability saya melalui kacamata orang lain. Dan kalau kita hidupnya seperti itu, nggak akan pernah happy kita. Kita dikendalikan oleh hal-hal seperti itu. Itu nomor 2. Yang ketiga, mungkin karena keterbatasan pengetahuan kita, atau mungkin bisa dibilang paradigma kita tuh yang masih terbatas. Nah, supaya paradigma saya bisa meluas ya, semakin lengkap, semakin kaya ya kalau boleh saya bilang, automatically kita harus mencoba-coba hal yang baru ya. Hal-hal yang baru secara nggak langsung mengembangkan talenta kita ya. Mungkin talenta dari dulu kita bertalenta di musik, tapi kok dipikir-pikir musik itu nggak ada uangnya, sehingga secara karir saya lebih memilih untuk menjadi seorang profesional di kantor ya. Tapi yang bikin saya happy itu adalah musik sebenarnya. Nah hal-hal seperti itu bisa kita
take into consideration. Contohnya, mengembangkan talenta kita yang sudah ada. Nggak apa-apa, itu it could work on the side, bukan jadi pekerjaan inti segala macam. Bisa jadi itu sesuatu yang, ketika saya pulang kerja, saya bisa aktif di YouTube ya, misalnya seperti itu, lewat musik saya, atau kita yang suka gambar, karya-karya kita post di Instagram segala macam ya, who knows, hal-hal seperti itu. Yang pertama adalah mengembangkan talenta yang sudah ada. Yang kedua adalah kita menjalankan apa yang kita benar-benar senang lakukan. Ya, ini masalah talenta sama passion lagi ya. Kalau kita sudah tahu dan kita berani mengambil langkah untuk melakukan hal itu tanpa poin yang nomor 1 dan 2 tadi ya, tanpa membiarkan pengalaman-pengalaman masa lalu ataupun pendapat-pendapat orang lain mengganggu, menjadi mental blockage dari masa depan kita, saya yakin hidup kita tuh pasti akan happy. Kurang lebih 3 hal tersebut ya. Yang pertama, jangan sampai kita dikendalikan oleh yang namanya pengalaman-pengalaman masa lalu ya. Yang kedua, jangan sampai kita terlalu mempedulikan atau dikendalikan oleh pendapat-pendapat orang lain tentang diri kita yang belum tentu benar. Yang ketiga, jangan sampai kita tidak mengembangkan diri kita ya, dari segi talenta, dan juga tidak menjalankan apa yang saya senang lakukan atau menjalankan passion kita ya. Bisa jadi kerjaan kita sehari-hari itu nggak mencerminkan talenta dan passion, tapi it works on the side. Ketika kita pulang, kita bisa tetap melakukan either talenta atau passion saya ya. Itu bumbu-bumbu hidup lah, bisa bikin hidup itu semakin happy ya. Jadi ingat ya, tadi seperti yang kata di tutup minuman kopi tadi ya, katakan pada dirimu sendiri dan pada orang lain, aku cinta kamu. So apply love for other people, tapi jangan lupa foundationnya adalah self love. Terima kasih.